Tahap selanjutnya yaitu instalasi dan konfigurasi SSH. Jadi apa itu SSH? SSH itu merupakan singkatan dari Secure Shell yang merupakan sistem remote untuk mengoperasikan sebuah komputer dari jarak jauh dalam jaringan yang aman. Jadi ketika kita sedang bepergian jauh, kita bisa mengoperasikan sebuah komputer menggunakan SSH ini. Lanjut ke tahap instalasinya, kita update dulu, sudah apt update. Lalu kita tunggu hingga proses update selesai. Ini memasukkan password terlebih dahulu. Setelah proses update selesai, kita akan langsung install SSH-nya dan SSH sudo apt install SSH. Namanya nama package-nya OpenSSH-server. Maaf, install sudo apt install OpenSSH-server. Yes. Kita tunggu prosesnya. Sudah selesai. Lanjutnya kita cek status dari SSH menggunakan sudo systemctl status SSH. Di situ terlihat enable, tapi service-nya masih disable. Kita akan melakukan UFW allow SSH ini untuk mengupdate rules-nya untuk memperbolehkan SSH mengakses internet. Lalu sudo nano etc/ssh/sshd ini merupakan sebuah file konfigurasi untuk mengkonfigurasikan SSH-nya. Kita uncomment yang ini permit root login, lalu kita hapus prohibit passwordnya, kita ketik yes, lalu Ctrl X, yes, enter. Lalu kita akan restart dari SSH-nya. Setelah di restart, kita cek statusnya sudah aktif running tapi service-nya masih disable. Kita enablekan terlebih dahulu. Dengan cara sudo systemctl enable SSH service, enable ssh.service, enter. Kita cek statusnya sudah enable semua, sudah aktif. Jadi ini SSH di Ubuntu-nya sudah menyala. Setelah itu kita cek IP di situ ya, inet 192.168.8112 itu merupakan IP dari Ubuntu-nya. Dan kita masuk ke Windows PowerShell. Kita ketik saja SSH Yeti. Ini penjelasannya yaitu SSH spasi username lalu IP yang tadi. Lalu kita yes, kita masukkan passwordnya. Dan di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasikan dan menjalankan SSH-nya. Jadi SSH itu memungkinkan untuk meremote
atau menjalankan suatu komputer dari jarak jauh. Kita menggunakan Windows PowerShell tadi ada sedikit kelebihannya ya, yang dimana kelebihannya antara lain yaitu bisa untuk copy paste. Ya itu kelebihannya. Sekian instalasi dan konfigurasi SSH. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu instalasi dan konfigurasi cluster manager server utama. Di sini tata caranya lengkap ada di uh, website yang ada di deskripsi. Di websitenya sendiri juga terdapat link untuk mendownload di halaman resmi MySQL. Kita buka terlebih dahulu dan kita akan memilih produk version yang paling atas sendiri. Operating sistemnya menggunakan Ubuntu Linux dan OS version all. Lalu kita Ctrl F di sini. Ctrl F NDB Management Server. NDB Management Server. Lalu kita klik kanan dan copy link address untuk mendownloadnya. Nah, ini suatu kelebihan juga di SSH ya. Kita klik saja widget, lalu kita bisa copy paste link downloadnya langsung dan enter. Kita langsung mendownload. Sudah selesai. Lalu sudo dpkgi. Sebelum sudo dpkgi lebih baiknya kita ls -l dulu. Nah, sini terlihat yang merah ini ya. Ini adalah package yang barusan kita download. Lalu kita copy sudo dpkgi -i, lalu kita copy dan paste. Nah, ini untuk menginstal package yang barusan di-download. Lalu setelah itu kita copy saja sudo mkdir atau membuat directory var lib mysql cluster. Karena file eksis karena saya kebetulan sudah membuat direktorinya. Dan ini copy juga sudo nano var mysql cluster. Ini konfigurasi untuk klasternya. Di sini karena panjang kita copy saja lalu paste. Nah, di sini ada ndb default. Di ndb default ini ada not of replicas. Ini not of replicas ini tergantung dari server yang Anda gunakan. Jadi misalnya ada satu server utama dan dua server pembantu atau dua server lainnya. Di not of replicas ini kita ketikkan 2 jika memiliki dua server pembantu dan 1 jika hanya memiliki satu server pembantu dan satu server utama. Lalu lanjut di hostname ini terdapat IP ya. IP ini harus disesuaikan dengan server utama. Punya saya 192.168 158.254. Oke. Dan ini hostname yang kedua, ndb ini adalah server pembantu atau server cadangan. Kita juga masukkan IP dari server cadangan. Jadi minimal kita memiliki dua server ya. 150.112. Oke. Cocok. Dan ini MySQLD hostname ini merupakan IP dari server utama. Jadi di NDB nanti kalau memiliki lebih dari dua server pembantu bisa memasukkan juga dua IP yang berbeda.
Yuk kita yes, lalu sudo ndb gmd -f, kita copy saja, lalu enter. Nah ini kita akan menjalankan server manager. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, successfully created, ya sudah uh, berhasil atau sukses. Selanjutnya, agar server kalau mati itu bisa menjalankan manajemen cluster secara otomatis. Ini sudo pagil kita matikan terlebih dahulu ndb mgmd-nya atau manajemen yang tadi. Lalu kita buka di sudo nano ini. Lalu kita pastikan saja. Ini nggak ada yang diubah ya di sini. Langsung saja. Lalu Ctrl X dan Y. Lalu kita reload daemon agar sistem mengenali hal apa saja yang sudah kita ubah. Jadi kan kita mengubah di file itu ya, ndbmg.service. Lalu kita enablekan lagi sistemctl enable ndb mgmd-nya atau manajemen servernya. Lalu kita start. Enable dan start itu beda ya. Jadi mohon untuk dijalankan semuanya. Lalu kita cek statusnya ndb mgmd-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, enable active running, berarti manajemen server sudah berhasil berjalan. Dan ini langkah terakhirnya untuk klasternya, mengkonfigurasikan, menambahkan aturan untuk mengizinkan koneksi dari node server yang dituliskan yang di sini IP-nya 192.168 itu 150.112. Ini merupakan IP dari server kedua atau server pembantu ya. Dan jika sudah selesai maka sudah selesai juga konfigurasi dari server utama. Selanjutnya kita akan mengonfigurasikan server kedua atau server pembantu. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu install dan konfigurasi node server. Ini seperti tadi kita buka juga link MySQL-nya. Lalu kita cari ndb data node binaries di Ctrl F. Ini kita pastikan saja. Nah, ini hati-hati ya untuk memilih yang bukan deep. Nah, yang tidak memiliki deep gem itu. Copy link dan sama seperti di server utama. Kita download terlebih dahulu. We get, enter. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, kita perlu install update terlebih dahulu ya. Update. Lalu install ini libclass method maker Perl. Install libclass method maker.
Nah, sudah install sampai selesai. Nah, sudah selesai. Sama seperti di server utama, kita akan sudo dpkg untuk menginstal. Oh ya, tadi mendownload ya, bukan menginstal. Maaf. ls min l. Nah, ini MySQL cluster ini menginstal untuk node servernya. Sudo dpkgi. Sudo dpkg -i, lalu kita copy dan paste, lalu kita klik enter. Nah, kita konfigurasikan juga di /etc/my cnf. Di sini kita langsung saja kopikan, dan di sini hati-hati, IP-nya setiap server itu biasanya berbeda. Kita pastikan terlebih dahulu. Dan di sini yang dimasukkan IP dari server utama atau server 1 yang tadi 150.254, server satunya atau server utamanya. Di sini mkdir atau membuat directory data MySQL data. Lalu kita akan menjalankan node server dengan menggunakan perintah sudo ndpd. Nah, ndpd ini jika sudah muncul angle connected IP server utama node ID 2, berarti sudah berjalan ya. Ini seperti tadi sudo allow 192.1 atau IP server utama lah gampangnya. Sudo allow di server kedua, kita allow IP server utama. Tadi yang di server utama kita allow IP server kedua. Oh, maaf. Balik terus update, dan sama seperti tadi kita akan membuat server ini otomatis saat reboot langsung menjalankan manajemen cluster ya. Kita matikan terlebih dahulu ndpd-nya atau node servernya, lalu kita edit ndpd.service-nya dan langsung pastekan saja. Ini tidak ada yang dirubah. Yes. Lalu daemon reload lagi untuk agar sistem mengetahui apa saja setting yang sudah kita ubah. Ini daemon reload gunanya untuk itu. Lalu enable lagi ndpd. ctl enable ndpd, enter. Lalu kita jalankan lagi. Maaf, kita start ndpd atau node servernya. Lalu kita cek statusnya apakah sudah berjalan dengan sempurna. Ya, kalau sudah begini sudah berjalan dengan sempurna ya. Enable active running. Dan kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengkonfigurasikan dan menjalankan MySQL cluster. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu konfigurasi dan menjalankan MySQL cluster. Seperti tadi, kita buka terlebih dahulu laman MySQL-nya 830 yang paling atas ya, dan Ubuntu karena kita menggunakan Ubuntu. Lalu kita akan mencari ini
dep bundle.tar. Ini kita copy, lalu kita pastekan. Nah, dapat dua file, tapi kita akan memilih yang versinya sama, yaitu 23, Ubuntu 23, Linux 23. Kita copy link, lalu kita wget, kita pastekan dan enter untuk mendownload. Nah, dan kebetulan saya sudah mendownloadnya karena sudah saya download karena ukurannya cukup lumayan besar, 400 MB. Nah, ls-1 saja. Nah, di sini dep bundle.tar mysql cluster. Nah, kita mk dir install kita membuat directory install. Saya juga sudah membuatnya. Lalu ini untuk memindah atau mengekstrak file tar menggunakan tar xvf. Lalu kita copy saja yang ini. Nah, kita copy yang mysql.debundle.tar ini. Lalu setelah itu kita kopikan ke directory install dengan cara dash c lalu install slash. Ini untuk mengkopikan file yang ini dep-bundle.tar ini ke ke directory install. Lalu kita pindah directory saja, cd install. Nah, kita sudah masuk di directory install. Kita seperti biasa update terlebih dahulu. Sudah selesai. Lalu kita install libmakeup 2. Ini tujuannya untuk nanti instalasi MySQL. Bayo libmakeup 2. Dan kebetulan saya juga sudah menginstalnya libyao ini. Teman-teman kalau belum ikuti yang tadi, sudah apt install yang tadi. Lalu kita ls-l untuk melihat package atau downloadan apa saja yang sudah kita download, dan ini ada banyak downloadan atau file downloadan. Lalu kita akan instalasi dengan sudo dpkg-i. Pertama-tama kita instalasi yang common dulu, MySQL common. Hati-hati di sini karena terdapat banyak file, kita harus hati-hati. Nah, ini MySQL-common. Teman-teman kopikan lalu enterkan. Nah, kalau sudah, ini sudah saya install ya kebetulan. Ini selanjutnya yaitu kita instalasi community client dash plugin. Tadi sudo dpkg dash i. Lalu kita cari yang plugin MySQL cluster community client plugin. Nah, yang ini ya. Maaf, yang ini plugin ini kita copy, kita pastekan. Sama seperti yang tadi, kita yang core
eh, yang community client core kita juga install. Ini kebetulan saya sudah install semuanya. Lalu yang community client yang ini. Ya, jadi urutannya plugin, core, baru client. Lalu install MySQL client di Ubuntu 20.40 itu. Itu ada di client di oh ini di atas ini. Di atas klien yang tadi ya. Ini teman-teman harus hati-hati ya karena filenya banyak. Lalu lanjut ke server.core MySQL cluster community server.core. Ini berbeda dari core yang tadi. Kita cari juga di MySQL community server Discord. Nah, ini. Lalu lanjut lagi community server atau atasnya. Atasnya yang core yang tadi. Ini teman-teman kontrol apa? Copy lalu pastekan install, copy pastekan install seperti itu ya. Lalu kita juga akan install di sini MySQL server untuk server MySQL-nya yang berada di ini MySQL itu ya. Setelah teman-teman install MySQL server tadi, akan terdapat tampilan seperti ini. Ini teman-teman harus memasukkan root password 2 kali, yang mudah-mudah saja. Lalu kita klik yang recommended. Lalu teman-teman harus menunggu prosesnya sampai selesai. Dan jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi MySQL cluster pada konfigurasi MySQL yang telah diinstal. Teman-teman nano /etc/mysql/mycnf sini untuk mengatur settingnya. Terus teman-teman copy saja sini. Kita pergi ke bawah sini. Nah, di sini teman-teman pastekan di sini. Ini sebenarnya sudah saya pastekan. Dan seperti tadi kita restart MySQL-nya agar semua setting bisa dikonfigurasikan, lalu enable MySQL. Jika semua tahap sudah selesai, kita lanjut ke verifikasi instalasi di tahap selanjutnya.